Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita bahas di sore hari ini yaitu mengenai bukti-bukti kebangkitan Kristus, kemunculan gereja. Nah, ini adalah bagian terakhir tentang pembahasan bukti-bukti kebangkitan Kristus. Dan di sini dikatakan kemunculan gereja. Nah, gereja yang dimaksud di sini bukan berbicara gedungnya, tetapi berbicara tentang orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dan saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan suatu pengaruh yang sangat penting di dalam munculnya gereja. Memberikan suatu efek yang sangat penting di dalam pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kuasa pemberitaan tentang Injil itu tidak ada. Rasul Paulus mengatakan di kitab 1 Korintus pasal 15 bahwa pemberitaan Injil itu sia-sia, tidak ada gunanya. Karena jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit kembali, maka itu berarti tidak ada pengharapan, tidak ada keselamatan bagi kita, karena Tuhan Yesus pun mati sama seperti yang lainnya. Dan itu berarti kita tetap hidup di bawah hukuman dosa. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka siapa yang mau percaya kepada pemberitaan Injil? Siapa yang mau datang mengikut Tuhan Yesus jikalau dia tidak benar-benar bangkit? Kalau Tuhan Yesus pada faktanya dia mati, dikuburkan, dan tidak bangkit-bangkit. Hanya dibuat cerita bahwa dia sudah bangkit, tapi sesungguhnya tidak bangkit. Maka bagaimana mungkin orang-orang datang percaya kepadanya dan dengan tekun mengikut dia di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi karena Tuhan Yesus benar-benar bangkit, maka kita melihat bagaimana orang-orang percaya menjadi orang-orang Kristen, dan bukan hanya sekedar percaya, bahkan mereka bertekun di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang akan kita pelajari di sore hari ini mengenai bagaimana munculnya gereja, munculnya orang-orang percaya ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari antara kematian dan membuat orang-orang percaya semakin banyak jumlahnya dan terus bertumbuh, bertekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena fakta ini bisa kita katakan bahwa memang benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Orang mau percaya kepada pemberitaan Injil, bahkan bertekun di dalamnya, karena memang Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, di firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, di situ menceritakan bagaimana awalnya muncul gereja, orang-orang percaya setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara kematian. Dan kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40, di situ diceritakan Rasul Petrus. Dia pertama kali dia berkhotbah untuk banyak orang. Dan di situ kita melihat dia memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan dia juga memberitakan tentang bagaimana Sang Mesias itu, yaitu Tuhan Yesus, dia akan mati, dia akan disalibkan dan dikuburkan. Namun, di ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan oleh Rasul Petrus, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan Yesus dia bangkit kembali dari antara kematian. Nah, di sini Petrus berbicara Daud ya, ketika dia bernubuat tentang Mesias. Dan dia mengatakan bahwa Daud pun mengatakan bahwa Mesias itu tidak akan lama atau tinggal selama-lamanya di kuburan, tetapi dia akan
bangkit kembali. Nah, ketika Rasul Petrus memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus dengan mengakhirinya sebuah pemberitaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka bagaimana respon orang-orang yang mendengarkan berita pada saat itu? Nah, di situ dikatakan di ayatnya yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi mereka terbuka hatinya dan mereka meminta petunjuk. Setelah mendengarkan tentang pemberitaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mereka meminta bagaimana caranya supaya kami bisa diselamatkan. Dan Petrus mengatakan, kamu harus bertobat dan kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di ayat yang ke-41 kita melihat berapa jumlah jiwa yang diselamatkan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Disinilah munculnya orang-orang Kristen, ya, karena pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus dan secara khususnya tentang kebangkitannya. Nah, kita tahu bahwa berita kebangkitan adalah berita yang masih asing pada saat itu. Karena memang pada faktanya manusia itu mati, dikuburkan dan tidak bangkit kembali. Apalagi bagi orang Israel, ketika berbicara tentang Tuhan Yesus, mereka mengetahuinya bahwa dia sudah disalibkan. Mereka tidak menerimanya. Dan apalagi ketika dikatakan dia sudah bangkit, itu adalah sesuatu yang sulit diterima. Nah, tetapi kita melihat bagaimana membuktikan Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit, dan kuasa kebangkitannya membuat orang-orang yakin dengan sepenuhnya atas kesaksian para murid, atas pemberitaan para murid, mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat awal mulanya muncul orang-orang Kristen atau gereja ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari antara kematian, dan ketika pemberitaan Injil itu diberitakan kepada banyak orang. Jumlahnya tidaklah sedikit. Di sini dikatakan ada 3.000 jiwa. Ya, kira-kira 3.000 jiwa. Nah, 3.000 jiwa itu ya lumayan banyak. Ya. Dan tentunya mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada berita kebangkitan Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar tertarik saja, bukan, tetapi mereka benar-benar sungguh-sungguh bisa menilai dan dengan keyakinan bahwa memang Tuhan Yesus ini benar-benar bangkit. Dan akhirnya mereka bisa mengambil keputusan untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa barang siapa yang mau mengikut Tuhan Yesus, itu berarti dia harus siap ya dianiaya, siap menderita. Dan secara khususnya bagi orang-orang Israel yang percaya, itu berarti mereka akan ya berlawanan dengan orang-orang Yahudi yang selama ini mereka ya begitu ketat mempertahankan ajaran hukum Taurat. Jadi mereka siap untuk diasingkan. Mereka siap memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, untuk apa mereka harus memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Untuk apa mereka harus menerima berita yang dimana tidak ada pengharapan di dalamnya, sama seperti yang lainnya? Ya, yang ada hanyalah kematian, kebinasaan. Tetapi karena Tuhan Yesus benar-benar bangkit, kita melihat orang-orang ini ada 3.000 jiwa. Ya, bukan jumlah yang sedikit saja, tapi 3.000 jiwa mereka memutuskan untuk menjadi orang percaya. Untuk menjadi ya bagian daripada gereja, ya, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus.
Nah, semuanya ini bisa terjadi karena Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Karena kuasa kebangkitannya membuat orang bisa memutuskan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak hanya sekedar percaya, saudara-saudara. Kita melihat di sini gereja bagaimana bersekutu dengan satu sama lain. Di ayat yang selanjutnya dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi tidak hanya menjadi, oh saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya memutuskan untuk mau menerima berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi di sini dikatakan, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka bertekun. Ya, artinya apa? Mereka terus datang, mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Mereka dengan sungguh-sungguh memberikan hati mereka untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bertekun, artinya apa? Dengan sungguh-sungguh dan dengan setia tanpa merasa lelah, capek, terus belajar firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, dikatakan di sini mereka juga berkumpul untuk memecahkan roti, yang mengadakan perjamuan untuk mengingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus, dan bahkan mereka berdoa bersama-sama. Nah, jadi di sini kita melihat munculnya gereja tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana orang-orang Kristen ini, orang-orang percaya ini bersekutu satu sama lain. Ya, dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran, lalu mereka melakukan perjamuan dan berdoa bersama-sama. Dan dikatakan lagi di ayatnya yang ke-44, semua orang yang percaya ya tetap bersatu, dikatakan bersatu, satu hati, satu pendapat, satu pikiran, tidak saling bertentangan satu sama lain, tidak terjadi perpecahan. Tetapi di sini dikatakan mereka tetap menjaga kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak hanya di situ, dikatakan apa yang mereka punya, mereka jual dan mereka bagi-bagikan. Saling tolong-menolong satu sama lain. Nah, di sini bagaimana orang-orang Kristen, ya, gereja mula-mula ketika Tuhan Yesus ya telah bangkit, ketika pemberitaan tentang kebangkitannya diberitakan, orang-orang Kristen ini percaya dan mereka bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saling menolong satu sama lain. Nah, inilah berita pertama kali dikatakan bahwa orang-orang yang belum percaya ketika mendengarkan berita Injil, mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan tadi ada 3.000 jiwa. Ya. Lalu tidak hanya sampai di situ, saudara-saudara. Kalau kita melihat di ayat yang ke-47, di situ dikatakan juga sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi tidak hanya mentok saja 3.000 jiwa itu saja. Dikatakan setiap hari ya, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Melalui pemberitaan tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan dibangkitkan, orang-orang yang mendengarkannya, mereka percaya kepada pemberitaan tersebut. Nah, sekali lagi, ini menunjukkan bahwa memang berita tentang kebangkitannya bukanlah suatu dongeng, bukanlah suatu berita palsu atau tidak benar-benar bangkit. Tapi dia benar-benar bangkit. Sehingga orang-orang yang mendengarkan ini, mereka dengan yakin dan dengan kuasa daripada Tuhan, mereka bisa memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana munculnya gereja, orang-orang percaya karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau ini hanya berita bohong, tentunya mereka tidak mau. Kenapa? Karena banyak konsekuensi yang akan mereka terima. Ya, mereka akan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi yang selama ini memegang ya ajaran hukum Taurat. Mereka
akan menghadapi penganiayaan, permusuhan. Nah, tetapi karena memang benar-benar Tuhan Yesus bangkit, mereka bisa memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan Tuhan menambah jumlah mereka hari demi hari. Nah, kita tidak tahu berapa pastinya, tetapi dengan kalimat mengatakan menambah jumlah mereka, ya, setiap hari itu berarti bahwa tidaklah sedikit, terus menerus. Selain itu kita bisa melihat lagi tentang bagaimana orang-orang percaya, ya, ketika mendengarkan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, munculnya gereja. Kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4. Di situ dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lihat, pertumbuhan jumlah mereka semakin banyak, semakin bertambah. Nah, ini menunjukkan bahwa memang benar-benar Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Kuasa kebangkitannya membuat pemberitaan itu, ya, ada pengharapan, ada kuasa, dan orang-orang mau memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan ada 5.000 laki-laki yang dihitung hanya laki-laki. Bukan berarti tidak ada perempuan di antara 5.000 itu, atau selain 5.000 itu nggak ada perempuan. Tapi di sini yang hanya dicatat adalah 5.000 laki-laki. Nah, kalau ada perempuan, ada istrinya, ada anaknya, sudah berapa banyak yang menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak yang menjadi orang-orang percaya? Di sini kita melihat bahwa gereja muncul dan terus berkembang, terus bertumbuh jumlahnya orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita melihat lagi misalnya di Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan, dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika para murid mereka mengadakan pemberitaan Injil dan juga mengadakan kuasa-kuasa daripada Tuhan, dikatakan bahwa makin lama makin bertambah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Poin daripada pemberitaan Injil itu terletak terhadap kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan. Kalau dia tidak bangkit, maka tidak mungkin ya orang-orang ini mau memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, karena tidak ada pengharapan di dalamnya. Nah, tetapi karena pemberitaan itu benar-benar dia bangkit, dikatakan makin lama makin bertambah jumlah orang-orang percaya kepada Tuhan, baik perempuan maupun laki-laki. Bukan makin sedikit ataupun tetap jumlahnya, tapi di sini kita melihat pertumbuhan yang begitu cepat sekali. Ya, bagaimana gereja begitu bertumbuh dengan cepat. Orang-orang datang mendengarkan pemberitaan tentang Tuhan Yesus, tentang kebangkitannya. Maka mereka juga memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat lagi di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1, dikatakan pada masa itu ketika jumlah murid-murid makin bertambah. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa hari demi hari bertambah dan terus bertambah sampai di Kisah Para Rasul pasal 6 dikatakan makin bertambah. Ya, memang kita tidak diberitahukan secara konkret di sini berapa jumlah pastinya setiap hari bertambah, tetapi di sini kita melihat bahwa orang-orang terus datang, ya, bergabung, ya, dengan orang-orang percaya, terus datang memutuskan menjadi orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa sesungguhnya ketika orang-orang ini memutuskan menjadi orang percaya, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, bukanlah mereka merasa aman saja, tidak ada masalah. Kalau kita melihat tentang Stefanus,
Kisah Para Rasul pasal 7, bagaimana dia dibunuh, lalu di Kisah Para Rasul pasal 8 dikatakan, waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat. Jadi maksudnya adalah bahwa dalam perkembangan ya gereja ini, dalam pertumbuhan gereja ini ataupun munculnya gereja ini, orang-orang Kristen ini, mereka menghadapi begitu banyak kesulitan. Ya, penganiayaan baik datangnya dari orang-orang Yahudi maupun dari kerajaan Romawi. Jadi, kalau seandainya berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang bohong, mereka pasti sudah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tak ada munculnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka harus menghadapi suatu perlawanan, penganiayaan dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Romawi, kerajaan Romawi secara khususnya. Nah, tetapi sekali lagi di sini menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen berada di dalam penganiayaan. Nah, tetapi orang-orang dari luar terus datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak menghalangi. Kenapa? Karena memang berita tentang kebangkitannya itu adalah sebuah fakta, memberikan pengharapan, keselamatan yang pasti. Makanya mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kita melihat ya mulai dari awal tadi gereja muncul, ya mulai dari 3.000 jiwa, lalu setelah itu dikatakan semakin lama tiap hari bertambah jumlahnya, lalu dikatakan ada 5.000 jiwa laki-laki dan terus bertambah meskipun ada penganiayaan ataupun serangan terus bertambah. Dan tidak hanya itu, di dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka juga terus bertekun di dalam pengajaran. Ya, mereka terus bersekutu satu sama lain. Ya. Ini semua bisa terjadi karena memang kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Kalau kita melihat lagi, misalnya di kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, disinilah awal mulanya orang-orang percaya ini dipanggil sebagai orang Kristen. Di situ dikatakan di Antioquia, ya, di mana gereja yang mengutus ya Paulus dan pekerja-pekerja lain untuk memberitakan Injil. Dan di situ dikatakan di ayat yang ke-26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Karena makin banyak jumlahnya dan orang melihat ini adalah kelompok pengikut Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan orang-orang luar memanggil kelompok yang percaya ini sebagai Kristen. Nah, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat bahwa orang-orang percaya ini tidak hanya ada di Israel saja, bahkan sudah meluas ke daerah-daerah di luar orang Israel. Ya, ke Antioquia, ya, kita melihat ada banyak gereja-gereja yang dibangun ya di luar orang Israel. Kalau kita melihat kitab-kitab Perjanjian Baru, kita bisa melihat ada namanya Jemaat Roma, ada kita melihat lagi namanya Jemaat Korintus, Tesalonika, Filipi, ya. Itu semuanya adalah gereja-gereja, orang-orang yang percaya, ya, yang dimana telah memutuskan untuk menjadi orang Kristen. Nah, kita melihat di sini bagaimana orang-orang percaya ini makin luas, makin bertambah banyak jumlahnya, bukan hanya di Israel saja, tetapi bahkan di luar bangsa Israel, orang-orang terus datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sampai sekarang ini, kita bisa menjadi orang Kristen dan memutuskan untuk sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus sudah bangkit.
Makanya pembahasan kita pada sore hari ini mengatakan bahwa bukti-bukti kebangkitan Kristus, salah satunya munculnya gereja. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, tidak mungkin akan muncul orang-orang percaya ini. Dan tidak mungkin dengan secepat itu begitu tersebar, banyak orang yang percaya, meskipun ditindas, dianiaya, tetap jumlahnya bertambah terus-menerus. Orang-orang percaya datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat bahkan ketika Yakobus dibunuh, dikira bahwa orang-orang Kristen bisa berhenti jumlahnya. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul pasal 12, bagaimana Herodes di situ membunuh Yakobus, menjatuhkan hukuman mati kepada Yakobus, dan dia hendak mau membunuh juga Petrus, karena ini adalah para rasul dan bukan orang-orang biasa saja, orang-orang yang berpengaruh terhadap gereja, terhadap pertumbuhan jemaat. Dan Herodes di sini dia memutuskan untuk membunuh Yakobus dengan tujuan selain menyenangkan hati orang-orang Yahudi, juga menginginkan bagaimana supaya kekristenan ini bisa dikontrol, bisa tidak bertumbuh lagi. Nah, tetapi kita melihat orang-orang percaya tidak pernah berhenti, terus datang menjadi orang Kristen dan bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa semuanya bisa terjadi? Karena itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Bahkan mereka bisa siap mengalami kesusahan, bahkan mati. Banyak orang Kristen, terutama di gereja mula-mula, ataupun dalam sepanjang sejarah gereja, berjuta-juta orang Kristen yang mati secara martir. Tetapi mereka tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada pengharapan, ada keselamatan di dalamnya. Dia tidak hanya mati untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi dia juga benar-benar bangkit dari antara kematian. Kuasa kebangkitannya memberikan pengharapan bagi kita semua orang-orang percaya, bahwa kita tidak akan mati karena dosa, tapi kita akan beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita baca di Kisah Para Rasul cerita tentang awal mulanya gereja-gereja, itu menunjukkan bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran. Dan kita akan melihat bagaimana gereja itu bukan hanya bertumbuh di dalam jumlah, tetapi pertumbuhan rohani, kualitas rohani juga benar-benar luar biasa. Dikatakan ada satu kalimat yang dikatakan oleh pendeta Timotito. Dia mengatakan, kalau mau gereja belajar bagaimana bertumbuh dengan baik, kita harus melihat cerita tentang kisah para rasul, gereja mula-mula, bagaimana mereka bisa bertumbuh dengan benar. Sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit, sehingga gereja muncul dan mereka bertumbuh, bertambah jumlahnya terus-menerus dan bertekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi sebuah pelajaran bagi kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini? Bukti bahwa dia sudah bangkit, munculnya gereja. Nah, ini memberikan kita sebuah pelajaran. Yang pertama, kita harus seperti para rasul yang harus pergi memberitakan terus kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia benar-benar bangkit. Bukan sebuah opini, bukan sebuah dongeng. Ini adalah fakta. Kuasa pemberitaan ada karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Maka kita harus pergi beritakan. Supaya apa? Supaya lebih banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Supaya lebih banyak orang-orang datang bergabung dengan gereja, orang-orang Kristen dan bersekutu di dalam Tuhan. Jadi kita harus pergi memberitakan Injil. Kita harus pergi menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan ada kuasa, ada pengharapan di dalamnya, ada keselamatan di dalamnya. Dan kita berdoa supaya lebih banyak lagi orang yang diselamatkan oleh Tuhan.
lebih banyak jiwa-jiwa yang diampuni dosanya dan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kita harus terus pergi beritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini. Dan yang kedua, mari kita terus bertekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh mau hidup untuk Dia, dan kita mau hidup ya taat firman Tuhan seumur hidup kita. Dan kiranya Tuhan menolong kita di dalam mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi firman Tuhan yang kita pelajari pada sore hari ini mengajarkan kita bahwa kemunculan gereja, pertumbuhan gereja, orang-orang percaya membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mati untuk menebus dosa-dosa kami, dan juga bangkit dari antara kematian, memberikan pengharapan bagi kami. Dan oleh karena kuasa kebangkitan-Mu, orang-orang datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengikut Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Pakailah kami terus memberitakan tentang kebangkitan-Mu, dan biarlah jiwa-jiwa datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.